Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Ada kalimat yang tak pernah selesai di hati seorang anak, pulang. Dan untuk Loli, pulang itu bukan soal rumah, tapi tentang pelukan seorang ibu yang sempat hilang dari hidupnya. Setelah bertahun-tahun menjauh, semesta seakan membawa Loli kembali ke titik yang selalu ia rindukan. Meski tak pernah ia ucapkan. Di wajahnya kita lihat senyuman, tapi di balik sorotan kamera ada getar hati yang lama menyimpan luka. Ironi seorang remaja selebritis. Hidupnya terlihat glamor, padahal ia melewati malam-malam penuh perasaan ditinggalkan, disalahpahami, dan kehilangan arah. Dunia hanya melihat konflik, bukan anak yang mencoba bertahan. Kalau dibaca lewat tarot, perjalanan Loli kini diwakili The Sun, energi perubahan setelah badai panjang. Dan Six of Cups, kenangan masa kecil yang kembali, bukan untuk menyakitkan, tapi untuk dipulihkan. Dua kartu yang terasa seperti suara lembut semesta, sudah waktunya sembuh. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah pulihnya hubungan dengan ibunya sudah menyembuhkan luka Loli? Energi keluarga mana yang mulai kembali menghangatkan kehidupan Loli? Dan apakah ini awal dari perjalanan hati yang akhirnya menemukan rumahnya kembali? Semesta bicara. Kita akan membahas dan membuka kartu dari seorang Loli, anak dari Nikita Mirzani. Dan apakah simbol dan juga tanda-tanda yang ada di dalam kartu Loli? Semesta bicara. Semesta bicara tentang perselisihan antara Loli dan juga seorang Nikita Mirzani. Apakah itu akan berbekas atau itu akan menjadi hal yang menyembuhkan oleh Loli? Semesta bicara. Sun. Yes, kalau kita bilang kartu Sun, ini adalah suatu kartu perubahan atau satu kartu kelahiran atau satu kartu memulai dari titik nol dari awal. Jadi perseteruan Loli dan Nikki itu memang cukup membekas kepada Loli, tapi sekarang itu menjadikan Loli itu menjadi lebih baik lagi. Dan Loli itu bisa lebih realize dan dia tahu bahwa memang ibunya berlaku itu karena dia tahu ini untuk kebaikannya Loli. Jadi, kalau kita bilang di kartu ini, Sun ini adalah kartu perubahan. Semesta bicara. Apakah energi yang membuat Loli sekarang lebih baik dan lebih mantap lagi? Dan kira-kira kita akan melihat simbol dan kartu tarot dari seorang Loli tentang perubahan atau tentang energi yang sekarang dia rasakan. Semesta bicara. Ini adalah Six of Cups. Yes, betul. Energi yang ada sekarang Loli rasakan itu adalah energi kekuatan dari keluarga. Di sini banyak sekali keluarga yang berusaha untuk tetap ada untuk Loli. Kenapa? Karena di sini Loli mendapatkan support yang full dari seorang Nikki juga, walaupun Nikki sekarang sedang tidak bersama Loli, tapi Loli mendapatkan support dari adik-adiknya juga. Dan itu adalah energi atau nilai positif yang Loli dapatkan.
Semesta bicara. Apakah ini suatu awal untuk seorang loli menemukan kehangatan atau menemukan rumah untuk loli? Kita akan melihat kartu dan simbol dari seorang loli. Semesta bicara. Yes. Ini adalah Seven of Swords. Jadi loli ini merasa sekarang loli ini cukup diperhatikan di keluarga dengan kesedihan yang kemarin dia lalui, dengan hubungan yang dia kemarin lalui dengan seorang pacarnya dia ya. Pacarnya dia yang sekarang juga bermasalah mungkin. Ini adalah kesakit hatian yang sudah dilalui oleh loli di sini. Dan loli mendapatkan kenyamanan dan loli mendapatkan aura yang lebih bagus setelah dia mendapatkan keluarga yang mensupport dia di rumah. Dan itu yang terjadi oleh loli sekarang, dan loli merasakan hal yang lebih positif. Kadang hidup terasa seperti panggung, lampu terang, tepuk tangan, dan wajah yang harus tetap senyum. Tapi untuk loli, panggung itu terasa seperti jerat yang tak terlihat, yang menahan kata-kata, air mata, dan ketakutan yang tak pernah ia ceritakan. Ia terlihat cantik, ceria, dan kuat. Namun ironinya, semakin cerah sorotan publik, semakin gelap ruang sunyi yang harus ia hadapi sendiri. Tekanan komentar, tuntutan media sosial, dan ekspektasi dari banyak pihak membuat jiwanya sering bergetar meski wajahnya tetap tegar. Kalau dibaca lewat tarot, energinya kini seperti Knight of Swords, pengalihan atau pelarian dia untuk terlihat baik-baik saja. Lalu hadir Strange, keberanian seorang anak muda yang bertahan meski dunia seperti ingin menguji batasnya. Dua kartu yang berbisik, tak apa rapuh, yang penting tetap berani. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apa beban tersembunyi yang selama ini loli simpan rapat-rapat? Kekuatan apa yang semesta titipkan agar ia bisa bertahan dari tekanan ini? Dan bagaimana jalur energi yang akan membimbingnya menuju rasa aman yang selama ini ia cari? Apa beban yang dia sembunyikan rapat-rapat oleh seorang loli tentang permasalahan dia? Semesta bicara. Ini adalah Knight of Swords. Jadi kartu atau simbol dari seorang loli ini adalah tentang sesuatu yang dia simpan, atau dia berusaha untuk melarikan sesuatu dan dia berusaha untuk memalingkan permasalahan ini. Dan kalau kita bilang di sini, dia berusaha untuk melari dari kepura-puraan ini. Tapi dia masih belum bisa. Dan apa yang membuat loli menjadi seperti ini? Karena itu tadi, tentang traumatik seorang loli. Dan dia juga sekarang belum bisa menunjukkan loli yang sebenarnya. Dan dia berusaha untuk mengcover itu semua. Semesta bicara. Kekuatan apa yang sedang dirasakan oleh seorang loli untuk tetap bertahan dan menjalani hidupnya sebagai seorang loli? Semesta bicara. Strain. Strain adalah simbol atau tanda atau kartu tarot dari kekuatan dari dalam, atau yang kita bilang bahwa loli ini secara tidak langsung dia mempunyai kekuatan seorang Nikki yang ada di dalam diri seorang loli. Karena Nikki ini kan kita bisa bilang adalah seorang wanita tangguh, dan itu yang sekarang diaplikasikan oleh seorang loli. Dan itu secara tidak langsung kekuatan itu yang ada. Ini adalah kekuatan seorang singa di sini. Jadi kalau singa itu, kalau kita bilang bahwa dia akan selalu diam, tapi kalau dia sudah mulai diusik atau dia sudah mulai ingin memangsa seseorang, dia baru mulai beraksi. Seperti itu kekuatan yang sekarang ada di dalam seorang loli. Jadi dia mempunyai inner atau bawaan dari seorang Nikki. Semesta bicara. Seperti apa jalur energi yang ada saat ini oleh seorang loli?
setelah permasalahan yang dia hadapin dengan seorang Nikki, yaitu adalah ibunya sendiri. Semesta bicara. Oke, ini adalah Queen of Cup. Energi yang dihadapi sekarang, energi yang dimiliki oleh seorang Loli itu adalah energi ketenangan di sini. Dia benar-benar tenang untuk menghadapi masalah ini, terlepas dari dia seorang yang rebel, Loli ini, tapi dia mempunyai sisi ketenangan ini dalam menghadapi permasalahan ini. Dan energi itu yang di-maintain oleh seorang Loli, sehingga dia bisa bukan berani untuk melawan Nikki, tapi lebih tepatnya di energi itulah yang memanfaatkan Loli untuk tetap cooling down dan tenang dan tidak mengikuti ritme dari seorang Nikki di sini. Dan energi ketenangan itu semesta bicara, kan? Ini adalah Queen of Swords. Jadi Loli ini sudah sangat yakin dan sangat teguh bahwa kalau dia hadapin ibunya dengan kondisi ini akan meledak. Ini akan menjadi satu permasalahan baru yang harusnya tidak diinginkan oleh Loli. Dan kita lihat di sini akhirnya Loli mengikuti flow dari seorang Nikki dan dia betul-betul mengikuti permainan dari seorang Nikki. Ada cinta yang membuat ia tumbuh, dan ada cinta yang membuat hidup berhenti sejenak. Hubungan Loli dan Fadel adalah bab yang dimulai dengan senyum, tapi berakhir dengan air mata yang terlalu berat untuk usia semuda itu. Dulu kisah mereka dihiasi tawa, konten, dan janji manis. Tapi ironisnya, di balik layar, cinta itu justru membuka kegelapan, kasus hukum, tekanan mental, dan rasa takut yang jarang dilihat publik. Dari semua yang terlihat glamor, hanya menyisakan luka yang sulit dihapus. Kalau dibaca lewat tarot, jalur hubungan ini jelas digambarkan The Tower. Segala fondasi yang rapuh harus runtuh. Dan Death, transformasi besar yang memaksa seseorang meninggalkan masa lalu demi keselamatan diri. Dua kartu yang tegas. Ini harus berakhir untuk menyelamatkanmu. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Pelajaran apa yang semesta ingin tanamkan lewat runtuhnya hubungan ini? Energi pelindung apa yang kini hadir untuk menjaga Loli dari bahaya serupa? Dan arah baru apa yang akan muncul saat ia benar-benar menutup pintu masa lalu? Semesta bicara tentang hubungan Loli dan juga Fadel. Apakah hal yang bisa diambil atau jadi bahan pelajaran yang terbaik oleh seorang Loli di sini tentang satu hubungan yang sekarang mungkin runtuh gitu ya? Semesta bicara. Tower. Jadi apa yang dirasakan Loli atau jadi bahan pelajaran Loli yang diambil oleh seorang Loli sekarang itu adalah tentang sesuatu yang komitmen yang tidak teguh di sini. Dan ini adalah komitmen yang runtuh dari Tower ini. Dan kalau kita menganalogikan dari simbol dan tanda dari tarot Tower ini, berarti satu komitmen yang runtuh. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa Loli sudah cukup belajar tentang satu komitmen yang tidak bisa diwujudkan. Dan sekarang tercerai-berai. Semesta bicara tentang hubungan seorang Loli dan juga seorang Fadel di sini. Kira-kira semesta akan menunjukkan hal apa di sini tentang kartu tentang Loli dan hubungannya dengan seorang Fadel kemarin. Kita akan melihat semesta bicara. Death. Ini adalah simbol atau tanda dari kesudahan atau lebih tepatnya adalah stuck dan sudah tidak harus diperjuangkan lagi. Jadi hubungan dia dengan Fadel ini harus sudah disudahi. Dan ini semesta berbicara tentang hubungan Loli dan Fadel bahwa ini sudah hubungan yang tidak sehat dan sudah harus disudahi. Dan ini bisa menjadi manifest
untuk seorang Loli untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi, atau untuk memilih pasangan yang kira-kira kurang lebih mempunyai attitude atau mempunyai sifat yang sama seperti Fadel. Jadi Loli di sini semesta berbicara bahwa harus berhenti dan sudah tidak mengulangi lagi permasalahan ini dengan Fadel. Kita akan melihat apakah akan ada orang baru atau hati-hati baru atau perasaan baru seorang Loli di kedepannya. Semesta bicara. Oh, ya, ini adalah tentang permainan hati di sini. Jadi Loli sekarang sedang berusaha untuk memanage hatinya dia, untuk tidak mudah dan gampang untuk jatuh cinta lagi. Dan untuk kedepannya, apakah Loli akan mendapatkan seseorang? Semesta bicara. Yes. Untuk kedepannya, Loli akan mendapatkan pasangan atau hubungan yang lebih baik dibanding kemarin. Dan ini akan bisa menjadi pelajaran yang baik Loli dalam berhubungan, membuka hubungan baru. Semesta bicara. Seperti apa tipikal yang cocok untuk Loli bila dia ingin membuka suatu hubungan atau dia ingin menjalin satu hubungan? Semesta bicara. Oke, ini adalah Seven of Wands. Tipe yang cocok untuk seorang Loli adalah orang yang bisa memegang Loli atau bisa membuat Loli itu nyaman. Tapi memang betul, semua wanita pasti menginginkan itu. Tapi ini yang lebih tepatnya adalah orang yang bisa mengarahkan Loli dan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di sini. Dan itu yang Loli butuhkan. Kenapa? Itu tadi, karena dia sudah melihat betapa kerasnya didikan seorang Niki kepada Loli. Dan itu dia ingin dapatkan dari seorang laki-laki yang benar-benar bisa mempunyai komitmen yang jelas dan juga dia bisa menjadi arah atau imam yang baik kepada Loli. Semesta bicara tentang Loli. Kita akan melihat conclusion-nya seperti apa. Loli, semesta bicara. Oke, Three of Cups. Di sini Loli harus lebih bisa fleksibel. Loli harus bisa dapat menerima masukan-masukan dari orang, teman-teman, dan juga keluarga tepatnya juga. Karena di sini Loli ini adalah tipikal orang yang sangat keras sekali. Sama seperti ibundanya yaitu Niki. Dan ini secara tidak langsung genetik itu menurun kepada Loli sebagai orang yang brave atau sebagai orang yang tangguh. Nah, di sini Loli harus lebih banyak semesta bicara. Loli harus lebih banyak untuk meluangkan waktu untuk sering-sering bersama keluarga. Mungkin nanti kalau misalnya ibundanya sudah pulang ke rumah, Loli harus bisa lebih sering bonding lagi dengan mamanya atau Bunda Niki. Begitu pula dengan adik-adiknya. Jadi intinya permasalahan Loli ini kita bisa bilang adalah permasalahan keluarga yang cukup pelik ya. Karena di sini sudah menyangkut seorang Niki yang akhirnya mempidanakan pasangan dari seorang Loli. Dan di sini kita bisa bilang bahwa Loli harus lebih berhati-hati memilih pasangannya. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.